Insan-insan mulia Pama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul haji Muhammadin sallallahu ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin sidang Jumat azakumullah, usikum bi taqwallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan nabinya Ibrahim alaihissalam untuk berdoa, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, sembelihanku, wa mahyaya wa mamati, hidup matiku, lillahi rabbil alamin, semuanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Jamaah sekalian, sebentar lagi kaum muslimin akan merayakan Idul Kurban, penyembelihan hewan kurban. Ada hikmah yang sangat bagus dalam penyembelihan hewan kurban. Yang pertama, Idul Kurban menunjukkan bahwa hewan itu tidak pantas dijadikan sebagai Tuhan. Dari sisi tauhid, penyembelihan hewan kurban menunjukkan hewan tidak pantas disembah. Karena tanpa tauhid hari ini, semua jadi Tuhan, semua disembah. Ada yang menyembah manusia, ada yang menyembah hewan, ada yang menyembah syaitan, ada yang menyembah pohon, gunung, laut. Tanpa tauhid, orang menyembah apa saja. Islam mengajarkan Tuhan yang benar. Islam mengajarkan hewan itu tidak pantas disembah. Hewan bagian daripada aksesoris dalam kehidupan manusia. Dia dibutuhkan diantaranya untuk dimakan, bukan disembah. Di era modern ini masih ada sebagian orang menyembah hewan. Dikeramatkan hewan tersebut. Bahkan kotorannya konon bisa berkah. Ini fenomena merusak akal sehat manusia dan melanggar fitrah. Karena manusia jauh lebih mulia daripada hewan. Jadi syariat kurban menunjukkan bahwa hewan itu ya dimakan. Tidak ada hewan yang dijadikan sebagai hewan keramat, yang tidak boleh diganggu, tidak boleh disembelih. Di masa jahiliyah bangsa Arab mengenal hewan-hewan tertentu yang tidak boleh disembelih. Dengan asumsi mereka hewan itu adalah hewan milik Tuhan. Dalam surah Al-Maidah ayat 103 Allah berfirman, ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham walakinnal ladina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadhiba wa aksaruhum la ya'qilun. Allah tidak pernah mensyariatkan hukum tentang bahirah, saibah, wasilah, dan ham. Ini 4 hewan berkaki 4 pada zaman jahiliyah yang tidak boleh disembelih. Mempunyai ciri-ciri khusus sebagai hewan untuk Tuhan. Hewan-hewan pilihan Tuhan tidak boleh dimakan, tidak boleh diganggu, tidak boleh disembelih. Ini asumsi yang jahat, asumsi yang rusak. Seolah-olah Tuhan butuh hewan. Seolah-olah Tuhan butuh makanan. Padahal Islam mengajarkan Tuhan tidak butuh makanan. Makanya tradisi jahiliyah sampai hari ini, bangsa-bangsa jahiliyah, kaum jahiliyah, ketika mereka melakukan sembelihan kepada hewan, sembelihan itu nggak boleh dimakan. Karena untuk Tuhan mereka. Di negeri kita ada yang dipotong kepalanya kemudian dibuang ke laut, namanya larung. Tidak boleh dimakan. Berbeda dengan kurban yang Allah perintahkan untuk makan hewan sembelihan itu.
Karena Allah tidak butuh hewan itu. Dalam surah Al-Hajj Allah berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Tidak sampai dari daging dan darah hewan tersebut kepada Allah. Allah tidak butuh dagingnya. Allah tidak butuh darah hewan tersebut. Walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah keikhlasan kalian, ketakwaan kalian dalam berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah perbedaan antara yang asas sembelihan karena Allah dan sembelihan untuk berhala. Kalau sembelihan karena Allah, Allah perintahkan sembelihan itu untuk dimakan. Allah tidak butuh hewan itu. Makan. Suruh makan. Bahkan sebagian ulama mengatakan wajib makan hewan kurban itu. Adapun sembelihan untuk berhala, maka hewan itu tidak boleh dimakan. Karena hewan itu dipersembahkan untuk Tuhan-Tuhan mereka. Bayangkan Tuhan mereka butuh hewan sembelihan seperti itu. Ini asas pertama bahwa sembelihan hewan kurban mengajarkan kita tauhid. Tidak boleh menyembelih hewan. Yang ada adalah kita berkurban untuk diri kita sendiri. Bukan karena Allah butuh hewan kita. Yang kedua, hikmah yang kedua daripada sembelihan hewan kurban, Tuhan mau mengajarkan bagi kita untuk makan yang halalan thayyiban. Dalam kehidupan ini dibutuhkan konsumsi makanan halal dan yang baik. Asas prinsip seorang muslim adalah yang halal. Karena kalau makan yang haram jadi rusak. Kehancuran negeri ini, bangsa ini kita saksikan karena terlalu banyak makan duit haram. Tidak peduli lagi halal haram. Padahal yang haram itu merusak karakter, merusak jiwa kita. Kita lihat banyak generasi sekarang jahat luar biasa. Salah satu sebabnya dari kecil sudah dikonsumsikan makan yang haram. Anak-anak itu sudah dikasih dari bapaknya itu yang mungkin penghasilannya dari yang haram, sehingga karakter anak itu jadi rusak. Sehingga lembaga pendidikan kewalahan mendidik anak-anak itu. Kenapa? Karena asasnya makan duit yang haram. Untuk itu jamaah sekalian, kalau ingin menjadikan generasi yang akan datang, generasi yang seperti Ismail, siap mati, siap disembelih, maka kasih anak-anak kita duit yang halal. Demikian Islam mengajarkan yang thayyib, makanan yang bagus. Maka hari ini orang mulai hati-hati dengan makanan. Padahal konsep memilih makanan yang bagus sudah diajarkan dalam Islam. Di antaranya hewan-hewan udhiyah, hewan-hewan sembelihan. Belajar makan yang bergizi dari kecil sehingga jiwanya bagus. Tidak seperti bangsa ini, jiwanya pengecut. Diatur oleh negara-negara asing. Ditekan oleh negara-negara asing, nggak punya wibawa. Kenapa? Penakut. Salah satu sebabnya adalah gizi makanannya itu rendah, tidak punya kehormatan, tidak punya kecerdasan dan seterusnya. Hikmah yang ketiga dari kurban adalah melatih jiwa sosial. Karena Al-Quran maupun sabda Nabi SAW mengajarkan bahwa hewan kurban itu hendaknya dimakan bersama-sama. Fakulu minha wa at'imu waddakhiru. Bahkan diperintah untuk diberikan kepada fakir miskin, al-qani wal mu'tar. Fakir miskin yang tidak minta-minta dan fakir miskin yang minta-minta. Jadi kalau kita mau memberikan hewan kurban, dahulukan yang tidak minta-minta ketimbang yang ngantri minta-minta. Al-Quran mendahulukan orang yang punya kehormatan diri, walaupun miskin tapi dia tidak minta-minta. Ini yang berhak kita kasih lebih dahulu. Baru nanti yang minta-minta. Kepekaan sosial di negeri kita makin hari makin hilang. Maka jangan heran kalau sebagian masyarakat kita terjebak dengan pinjol, pinjaman online. Bahkan survei mengatakan 42% yang melakukan pinjol adalah para guru. Masyarakat kehilangan jiwa sosial. Memberikan kepada fakir miskin itu tidak hanya hewan kurban, tidak hanya beras zakat fitrah, tapi secara umum termasuk pinjaman.
Kita nggak perlu ngasih kepada fakir miskin, kasih pinjam sajalah. Duit kita utuh kembali. Cuman ketimbang duit kita disimpan di bank, maka yang terbaik kasih pinjaman kepada fakir miskin. Hari ini yang ngasih pinjaman justru pinjol. Pinjol itu agresif. Iklan-iklan di media sosial itu menawarkan pinjaman. Dan pinjol itu berbagai macam bentuknya, jenisnya. Yang jadi masalah, mana saudara kita seiman, seakidah, yang kaya, yang banyak duit? Mana mereka? Sehingga kesian 42% guru itu yang terbanyak dari pinjol itu, yang memanfaatkan pinjol itu. Kesian para guru itu. Kenapa? Yang kaya itu kurang peduli. Seandainya orang-orang kaya itu mempunyai jiwa sosial, maka insya Allah pinjol-pinjol itu tidak laku. Karena pinjol itu menjerat sekali jamaah sekalian. Sering kita dapat SMS atau WA, Anda butuh dana, yang nawarin pinjol. Mana saudara seiman yang nawarin? Nggak pernah ada. Hampir nggak ada orang kaya yang ngirim pesan, Anda butuh dana, saya kasih bantuan. Nggak ada. Si miskin hari ini bertanya, siapa yang mau bantu kami? Nggak ada, kecuali pinjol-pinjol itu yang manis di depan, tapi bengis di belakang itu. Kalau pinjaman itu, pembayarannya itu tidak tepat waktu, bengis mereka. Di awalnya mereka manis, dengan syarat yang mudah, jaminan yang ringan, dan seterusnya. Padahal kalau seandainya kaum muslimin punya jiwa sosial, memberikan pinjaman kepada saudaranya yang nggak mampu, nggak perlu ngasih, kasih pinjaman saja. Ini sudah amal dia yang sangat besar. Selama duit kita belum dibayar, selama hutangnya belum lunas, tiap hari dapat amal jariah, ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duit kita dipinjamkan kepada kaum muslimin. Mudah-mudahan setelah kita berkurban daging, mudah-mudahan setelah kita bayar zakat dengan beras, ke depan kita mampu meminjamkan uang kita, dirasakan oleh kaum muslimin yang lain. Karena miris memang, justru korban pinjol itu 40%-nya adalah para guru. Mudah-mudahan Allah senantiasa menerima amal hewan kurban kita dan amal-amal sedekah kita yang lainnya. Barakallahu li wa lakum wa nastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin sidang Jumat, jazakumullah. Hikmah kurban yang keempat adalah kurban mengajarkan kita untuk mensyukuri harta yang kita miliki. Kita diajarkan untuk menghapus, mengkikis sifat bakhil dalam diri kita. Harga hewan kurban insya Allah terjangkau. Standar yang ada di masyarakat 2 atau 3 juta orang sudah dapat hewan kurban. Dan orang cenderung tidak terpengaruh ekonominya ketika dia beli hewan kurban. Namun bakhil tetap bakhil. Walaupun punya penghasilan yang besar, tapi kalau jiwanya sudah terkena sifat bakhil, sulit berkurban. Maka jamaah sekalian, Nabi sampai sangat tegas. Di sebuah hadis Nabi SAW beliau bersabda, Man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang punya kemampuan untuk berkurban, tapi dia tidak menyembelih hewan kurban, maka jangan dekat-dekat dengan masjid kami. Jadi ancaman yang sangat serius dari Nabi, jangan dekat-dekat dengan masjid kami. Nggak usah ke masjid lah kalau bahasa kasar kita. Artinya Nabi mengusir orang yang mampu berkurban tapi tidak berkurban. Giliran ada produk handphone terbaru, orang bisa ganti yang terbaru. Giliran ada produk otomotif yang baru, motor atau mobil, orang bisa ganti. Tapi ketika kurban
yang sudah saatnya kita rayakan, orang masih menahan hartanya. Orang lebih cenderung hartanya buat kepentingan dunia yang lainnya. Padahal itu kesempatan jamaah sekalian melatih diri kita. Allah tidak menguji kita seperti Nabi Ibrahim menyembelih anaknya sendiri. Allah tidak menguji kita seperti Ismail menyembelih dirinya sendiri. Allah hanya meminta sebagian dari lembaran rupiah kita. 2 atau 3 juta yang kita miliki minimal. Setahun sekali untuk berkurban, itu pun nanti kita rasakan sendiri dagingnya. Itu pun nanti kita akan rasakan manfaat kebersamaannya. Maka naif, teman-teman di sini yang sudah bekerja, kalau dia tidak berkurban, berkurbanlah. Manfaat buat diri kita, manfaat buat anak-anak kita, keluarga kita, dan manfaat buat masyarakat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi harta-harta kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi negeri kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan kita di bulan Dzulhijjah ini. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.